Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Kinarti dengan NIM 34 2019 006 dari program studi pendidikan biologi. Baiklah, di sini saya akan menguji uji validitas dan reliabilitas menggunakan icon V. Dapat kita lihat bahwa rumus icon itu adalah V sigma S per N kali C min 1 tutup kurung. Kita akan menguji apakah angket yang sudah dibuat memenuhi validitas isi atau tidak. Nah, langkah yang pertama itu kita masukkan, di sini ada nilai-nilai yang sudah dimasukkan dari penilai 1, 2, dan 3. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan atau langkah yang perlu diperhatikan untuk mengisi S1 ini adalah dengan cara pada penilai 1 dikurang 1. 1 adalah nilai terkecil dari banyaknya kategori yang dipilih sebagai rater. Nah, untuk menghitung nilai S1 ini, maka kita bisa masukkan rumus sama dengan S ini merupakan jumlah, maka kita ketikkan sum S. Kita klik 1, kita dapat menuliskan sama dengan sum buka kurung, kita klik butir yang nomor 1 itu ada 3 dikurang 1 tutup kurung, enter, maka mendapatkan hasil nilai 2. Dapat melakukan dengan cara yang sama untuk menghitung S2 dan S3. Nah, untuk memudahkan kita dapat mengklik butir 2 ini. Sampai ke butir 9, lalu enter. Nah, untuk mengetahui nilai S2 dan S3, kita klik ini. Nih, maka hasilnya sudah muncul. Untuk mengetahui hasil dari butir 3 sampai butir 19, maka kita tarik semuanya ini dari butir 1 sampai butir 19. Maka ini hasilnya. Setelah kita tarik auto filter dari S1 yang 2 ini, seperti ini. Lakukan juga hal yang sama untuk S2 dan S3. Ini adalah hasilnya dari S2 dengan nilai 3, sudah kita tarik. Berlaku juga untuk S3, maka kita tarik. Ini hasil dari S3 keseluruhannya. Dapat kita lihat di sini. Nah, setelah kita mengetahui dari jumlah S1, S2, dan S3, kita akan mencari sigma S. Sigma S merupakan jumlah dari S1, S2, S3. Maka dapat kita lakukan langkah sebagai berikut. Sama dengan sum kita tarik S1 sampai S3. Ini sama dengan sum buka kurung E3 banding G3, yaitu dari nilai S1, S2, dan S3 ini, lalu kita enter. Nah, ini dapat hasilnya 7. Kita untuk memudahkan hasilnya, kita tarik filter dari 7 ini sampai ke butir 19. Ini adalah hasilnya dari sigma S. Nah, setelah kita mengetahui sigma S, maka kita kembali ke N buka kurung C min 1.
N merupakan banyaknya penilai, dan C merupakan banyaknya kategori yang dipilih rater. Kategori yang dipilih rater untuk angket ini terdapat 4 kategori yang terdiri dari misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan gitu artinya C itu ada 4. Nah, untuk mengisi kolom yang pertama ini kita ketikkan sama dengan banyaknya N, banyaknya penilai itu ada 3. Yang ini kita tuliskan 3 dikali buka kurung 4 min 1 tutup kurung enter. Nah, lakukan dengan cara yang sama. Untuk mengetahui sampai dengan butir 19, kita tarik auto filter sampai dengan butir 19. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari N kali C min 1 ini, kita kemudian menghitung V. Nah, V ini adalah sigma S dibagi N kali C min 1. Maka kita dapatkan lakukan dengan langkah sebagai berikut. Sama dengan kita klik sigma S ini. Nah, kita akan melakukan pembagian, kita klik seperti ini. Klik 9. Nah, kita ketik enter. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tarik untuk memudahkan kita tarik auto filter sampai ke butir 19. Nah, ini kita sudah muncul hasilnya. Nah, setelah kita mengetahui V, ini adalah langkah selanjutnya. Kita dapat mengetahui keterangan dari validitas isi. Nah, dari hasil V ini yang sudah kita ketahui, dapat kita interpretasikan seperti ini, bahwa apabila nilai V kurang dari 0,4 maka validitasnya rendah. Jika V terletak antara 0,4 sampai dengan 0,8 maka validitasnya sedang. Kemudian jika V ini di atas 0,8 maka validitasnya tinggi. Di sini kita lihat pada V butir yang pertama ini nilai V-nya adalah 0,7778, artinya terletak di antara 0,4 sampai 0,8. Secara manual kita tahu bahwa artinya dengan ini validitasnya masuk pada kategori sedang. Namun kita lakukan untuk mencari keterangan di sini, kita lakukan menggunakan rumus. Untuk mengetahui kategori atau kriteria dari nilai V ini, maka kita lakukan dengan langkah sebagai berikut. Sama dengan if jika kurung buka nilai V atau C3 kurang dari 0,4 maka kategorinya rendah. Nah, maka itu kita menggunakan tanda titik koma. Kemudian if selanjutnya kita batasi dengan titik koma. If jika J3 kurang
dari 0,8, maka kategorinya sedang. Nah, karena kurang dari 0,4, 0,8 sudah tertulis, maka bagian akhir ini kita tidak perlu menuliskannya kembali. Maka kita tidak perlu lagi tuliskan, langsung saja kita titik koma, atau maka hasilnya adalah tinggi. Lalu kita enter. Nah, di sini kurung tutup untuk menutupi keseluruhan ini, maka kita sesuai dengan jumlah banyaknya if yang tertulis. Di sini ada if tertulis sebanyak 2 kali, maka kita tuliskan kurung 2 kali. Lalu klik enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nah, bahwa 0,7778 merupakan kategori sedang. Nah, untuk mengetahui keterangan butir 2 hingga butir 19, kita dapat lakukan angka yang sama, yaitu menarik autofilter ini hingga baris ke butir 19. Nah, ini semuanya sudah muncul untuk keterangannya. Nah, di sini juga ada 0,88889 itu dikategorikan tinggi dan sampai seterusnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui keseluruhan dari tabel yang ini, maka kita beralih ke tabel yang sebelah sini. Ini adalah bisa dikatakan kesimpulan dari tabel yang ini. Nah, di sini sudah diketahui penilaian 1 itu 57, 2 itu 74, dan penilaian ketiga itu 69. Nah, untuk mengetahui S1, S2, S3, dan seterusnya sama, kita untuk menghitung S1 dan S2, S3 itu pada tabel yang di sini. Dengan cara kita dapat lakukan dengan cara sama dengan sum kurung buka S1 hingga ini, kita kurung tutup lalu enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nah, untuk mengetahui S2 dan S3, maka kita bisa tarikan autofilter ini ke sini. Nah, ini sudah muncul hasilnya kan? Dari S1, S2, dan S3. Nah, setelah kita mengetahui dari hasil S1, S2, S3, kita akan menghitung sigma S atau jumlah keseluruhan dari S1, S2, dan S3. Kita bisa ketikkan sama dengan sum. Kita klik sigma XS ini. Nih. Nah, ini sudah kita tarik dari sigma XS. Nah, di sini. Maka kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya, itu XS dapat dilihat atau dapat kita lihat bahwa nilainya itu adalah 146. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung V, namun di sini tidak sama dengan V yang tidak sama dengan rumus yang pada tabel di sini. Nah, untuk menghitung V di sini kita dapat menuliskan rumus sama dengan kita klik average. Nah, kita tarik dari nilai V ini sampai ke bawah. Seperti ini, kita tarik ke bawah, tutup kurung, lalu kita klik enter.
Nah, di sini bahwa nilai V itu adalah 0,8538 Nah, bahwa di atas 0,8 maka masuk di kategori tinggi. Namun kita menggunakan rumus dapat kita melakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan kita dapat klik di sini, copy paste saja, copy yang keterangan ini sedang.
Nah, kita klik sedang ini. Nah, untuk memudahkannya kita dapat. Nah, kita copy paste kolom yang ini, langsung kita pencet Ctrl V. Nah, di sini sudah otomatis mengikuti keseluruhan ini, maka keterangannya itu tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk uji validitas dan reliabilitas menggunakan icon V. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.